Hello Semiwania, selamat datang kembali di channel kita. Ini adalah episode pertama dari seri Mata Kuliah Manajemen Keuangan. Selama beberapa video ke depan, kita akan mengupas tuntas bagaimana sebuah perusahaan mengambil keputusan krusial di bidang keuangan, mulai dari keputusan investasi, keputusan pendanaan, sampai keputusan pembagian keuntungan kepada para pemegang saham. Nah, mungkin banyak dari Anda yang bertanya, apa bedanya dengan akuntansi? Kalau di akuntansi, kita lebih fokus pada proses pencatatan, pelaporan, dan audit keuangan. Di manajemen keuangan, kita akan belajar bagaimana menggunakan data tersebut untuk mengambil keputusan strategis. Jadi akuntansi melihat ke belakang, sementara manajemen keuangan melihat ke depan. Lalu, apa itu manajemen keuangan? Secara sederhana, manajemen keuangan adalah ilmu dan seni mengelola dana perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Ada 3 pilar utama dalam manajemen keuangan. Pertama, keputusan investasi atau biasa disebut capital budgeting. Ini menjawab pertanyaan, uang perusahaan sebaiknya ditanam di mana? Aset apa yang harus dibeli? Kedua, keputusan pendanaan atau financing decision. Ini menjawab pertanyaan, dana untuk investasi tersebut sebaiknya berasal dari mana? Dari utang atau modal sendiri. Dan yang ketiga adalah keputusan dividen atau dividend policy. Ini menjawab pertanyaan, laba yang dihasilkan perusahaan sebaiknya dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Semua keputusan ini, dari investasi, pendanaan, hingga dividen, pada akhirnya bermuara pada satu tujuan tunggal, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemiliknya. Sekarang, mari kita bicara tentang peran seorang manajer keuangan. Banyak yang mengira pekerjaan manajer keuangan hanya sebatas menghitung angka di balik meja. Kenyataannya, peran mereka jauh lebih strategis dari itu. Tugas utama seorang manajer keuangan meliputi analisis laporan keuangan untuk memahami kesehatan dan kinerja perusahaan, mengelola arus kas agar operasional berjalan lancar, menilai kelayakan proyek investasi, mengelola berbagai risiko keuangan seperti risiko suku bunga atau valuta asing, dan yang terpenting, menjaga kesehatan keuangan perusahaan untuk jangka panjang. Sebagai contoh sederhana, bayangkan sebuah perusahaan memiliki dana segar sebesar 1 miliar rupiah. Manajer keuangan harus memutuskan apakah uang ini lebih baik digunakan untuk membeli mesin produksi baru, membuka cabang di kota lain, atau justru untuk melunasi utang lebih cepat. Setiap pilihan memiliki konsekuensi yang berbeda, dan inilah inti dari pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan. Tadi kita sudah singgung bahwa tujuan utama manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Mungkin ada yang berpikir, kenapa bukan memaksimalkan laba? Bukankah laba tinggi itu bagus? Betul, laba itu penting, tapi memaksimalkan laba saja tidak cukup dan terkadang bisa menyesatkan. Ada beberapa alasannya. Pertama, laba akuntansi belum tentu mencerminkan kas yang sehat. Perusahaan bisa saja mencatat laba besar karena penjualan kredit yang tinggi, padahal uang kasnya belum diterima. Kedua, laba besar bisa jadi dicapai dengan mengambil risiko yang sangat tinggi, yang justru bisa membahayakan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Nah, nilai perusahaan adalah konsep yang lebih komprehensif. Bagi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa, nilai perusahaan tercermin dari harga sahamnya. Sedangkan bagi perusahaan tertutup, nilainya tercermin dari prospek bisnis dan kemampuannya menghasilkan kas di masa depan. Karena itu,
Manajemen keuangan selalu menekankan pada perspektif jangka panjang. Manajemen keuangan juga tidak berdiri sendiri. Ilmu ini sangat erat kaitannya dengan berbagai disiplin ilmu lain. Pertama, tentu saja dengan akuntansi. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan adalah sumber data utama bagi manajer keuangan untuk melakukan analisis. Kedua, dengan ilmu ekonomi, terutama ekonomi makro dan mikro, kondisi pasar, tingkat inflasi, dan pergerakan suku bunga sangat memengaruhi keputusan keuangan. Ketiga, dengan manajemen strategis. Keputusan keuangan harus selaras dengan strategi dan visi besar perusahaan. Dan yang keempat, dengan statistik. Manajer keuangan menggunakan alat-alat statistik untuk melakukan analisis data, membuat prediksi, dan mengukur risiko. Dalam praktiknya, keputusan keuangan bisa kita bagi menjadi dua horizon waktu, jangka pendek dan jangka panjang. Keputusan jangka pendek atau sering disebut manajemen modal kerja, berfokus pada kelancaran operasional sehari-hari. Ini mencakup pengelolaan kas, piutang, utang dagang, dan persediaan. Tujuannya adalah menjaga likuiditas perusahaan agar tidak kesulitan membayar tagihan-tagihan jangka pendeknya. Di sisi lain, keputusan jangka panjang berkaitan dengan arah strategis perusahaan. Ini meliputi keputusan investasi pada aset tetap seperti pabrik atau mesin, penentuan struktur modal atau komposisi utang dan modal sendiri, serta rencana ekspansi bisnis. Tujuan dari keputusan jangka panjang ini adalah untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan nilai perusahaan. Keduanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, harus berjalan seimbang. Perusahaan yang hanya fokus pada pertumbuhan jangka panjang, tapi mengabaikan likuiditas jangka pendeknya, bisa bangkrut di tengah jalan. Di era modern seperti sekarang, tantangan yang dihadapi manajer keuangan menjadi semakin kompleks. Ketidakpastian ekonomi global, perubahan teknologi yang begitu cepat, fluktuasi suku bunga dan nilai tukar, serta tekanan dari para investor yang menuntut kinerja tinggi, semuanya menciptakan lanskap yang sangat dinamis. Manajer keuangan tidak bisa lagi hanya mengandalkan intuisi. Mereka harus menjadi seorang profesional yang data-driven, artinya mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang kuat. Mereka juga harus adaptif terhadap perubahan, melek teknologi untuk memanfaatkan inovasi seperti fintech, dan tentu saja sangat sadar akan berbagai risiko yang ada. Kemampuan untuk menavigasi kompleksitas inilah yang membedakan manajer keuangan modern yang sukses. Sebagai gambaran besar, dalam seri mata kuliah manajemen keuangan ini, kita akan membahas berbagai topik penting secara bertahap. Setelah pengantar ini, kita akan masuk lebih dalam ke analisis laporan keuangan. Kemudian, kita akan mempelajari salah satu konsep paling fundamental dalam keuangan, yaitu nilai waktu dari uang atau time value of money. Setelah itu, kita akan membahas topik-topik inti seperti penganggaran modal atau capital budgeting, biaya modal atau cost of capital, struktur modal, hingga valuasi perusahaan. Semua topik ini akan kita bahas secara sistematis dengan pendekatan yang praktis dan aplikatif agar mudah Anda pahami dan relevan dengan dunia bisnis nyata. Sebagai penutup episode pertama ini, ingatlah bahwa manajemen keuangan adalah jantung dari pengambilan keputusan bisnis. Tanpa pengelolaan keuangan yang sehat dan strategis, sehebat apapun ide produk atau strategi pemasaran, sebuah bisnis bisa gagal di tengah jalan. Memahami prinsip-prinsipnya akan memberi Anda keunggulan, baik sebagai calon manajer, investor,
maupun pengusaha. Di episode selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai tujuan keuangan perusahaan dan konsep penciptaan nilai. Pastikan Anda tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di episode kedua.